Igen, kalau misalkan kamu ketemu masalah ini, apa sih yang sebenarnya kamu lihat perspektif ini, gimana cara solve itu melalui data. Sebenarnya itu adalah definisi paling besar dari business intelligence sih. Boleh nggak sih spill skill apa sih yang dibutuhin oleh seorang business intelligence, baik itu hard skill atau technical skill, soft skill, itu apa? Halo generasi pintar digital, welcome back to Purwadika Podcast. Kali ini bersama gue Michelle dan gue bakal nemenin lo buat ngobrol-ngobrol sama narasumber kita hari ini. Nah, di episode podcast kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang role-nya ini belum pernah ada nih di episode-episode Purwadika Podcast sebelum-sebelumnya, yaitu role business intelligence. Dia adalah seorang business intelligence di salah satu perusahaan fintech di Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Igen silahkan perkenalin diri. Halo semua, kenalin nama gue Igen. Gue sekarang kerja di salah satu fintech ternama yaitu Bibit dan Stockbit. Sekarang gue kerja di perusahaan tersebut sebagai business intelligence. Oke, tadi kita udah bilang kalau perusahaan fintech ternama Bibit gitu ya. Kenapa ternama? Karena emang Bibit tuh terkenal sebagai perusahaan yang ramah buat investor pemula. Termasuk gue nih sebenarnya juga pengguna Bibit, dan gue gunain Bibit tuh benar-benar sesuai sama deskripsinya mereka gitu loh, yang ramah buat investor pemula, karena waktu itu ada robo advisor-nya kayak gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri nih yang benar-benar kerja di Bibitnya, bedanya Bibit sama aplikasi fintech yang lain selain yang tadi ada robo advisor atau ramah buat pemula, apa sih? Jadi perbandingan terbesar Bibit dengan mungkin kompetitor lain dan yang lain-lain itu adalah sebenarnya kita tuh punya fitur-fitur yang sangat friendly ke pemula. Kayak contoh misalkan kalian tuh bakal diedukasi untuk memilih produk-produk yang sebenarnya itu cocok untuk pemula, misalkan yang tidak mau untuk beresiko sangat tinggi, misalkan untuk obligasi gitu. Kita punya variasi produk yang sebenarnya kita cocokkan dengan menggunakan fitur robot tadi dengan pengguna-pengguna yang cocok sebenarnya. Kalau misalkan di sini Michelle dia tipe investor yang menurut Robo yang tipe yang agresif gitu, mau untung tinggi-tinggi, tidak peduli dengan resiko. Kita juga ada produk yang sebenarnya ngasih keuntungan tertinggi dengan resiko yang tinggi juga, of course, kayak saham, kayak misalkan reksadana saham juga, dan sebenarnya banyak gitu loh. Itu satu fitur. Kemudian kita juga ada fitur-fitur yang sebenarnya ngebantu banget bagi investor either pemula atau yang udah intermediate banget tuh, kayak contohnya misalkan auto debit. Nah, itu kan ada user-user yang kayak sebenarnya lupa mulu nih untuk invest gitu ya. Jadi mereka langsung di-connect ke account mereka, ke GoPay, ke Jago, ke bank mereka, jadi langsung di auto invest setiap bulan atau per hari gitu. Kita juga ada fitur kayak misalkan instant redemption, jadi buat tipe-tipe user yang emang nabung buat khusus untuk kejadian-kejadian yang ada, misalkan mendadak emergency, itu kan butuh uang cepat. Nah, kita juga ada fitur kayak gitu ya. Mungkin itu sih yang paling bedain kita sama kompetitor sebenarnya. Sama yang gue rasain sih ya sebagai pengguna, selain yang robo advisor itu jadi mudah gitu, gue juga ngerasain kayak bisa invest tapi gak usah uangnya langsung gede gitu loh, karena kan ya kita masih muda lah ya. Jadi mungkin banyak yang belum bisa langsung invest gede-gede tapi udah mau belajar investasi. Itu salah satu yang unggul dari Bibit menurut gue. Oke, mungkin kita langsung masuk ke posisi lo as business intelligence di Bibit gitu ya. Sebelumnya gue mau nanya dulu nih, background lo tuh apa sih sampai lo bisa jadi business intelligence di Bibit ini? Oke, jadi background dari kuliah dulu ya mungkin ya. Kalau orang pasti nanya lu kuliah di mana gitu. Dari background skill dulu yang diajarin di kuliah sebenarnya aku tuh masuknya ke teknik informatika kalau di Indonesia ya, sistem informasi. Itu dimana kita ya mungkin kurang lebih bisa jadi belajar cara proses data, manajemen data. Kemudian di luar skill tadi ada juga mungkin skill-skill untuk sebagai business intelligence ya. Itu skill yang lebih ke sisi bisnis. Misalkan kayak business understanding, kita mesti punya knowledge tentang produknya yang kita lagi handle, atau mungkin ada juga kita punya soft skill yang sebenarnya kayak dibutuhkan untuk sebagai business intelligence. Kayak misalkan kita harus selalu curious, cari tahu, harus inisiatif, nyari permasalahan bisnisnya di mana sih, gimana cara kita improve-nya. Jadi kurang lebih ada sedikit skill bisnis analisnya juga sih sebenarnya di sisi ini. Oke, lo dapet skill itu tuh dari mana sih? Kan maksudnya nggak mungkin dong itu dari kuliah semua, karena tadi nama kuliahnya sendiri kan sistem informasi ya. Kalau di sini itu pasti nggak terlalu belajar hal-hal yang lo sebutin tadi, banyak tentang bisnis segala macam kan. Betul banget sih. Jadi
kalau bisa dibilang 80% skill yang aku dapet tuh bukan dari kuliah sebenarnya. Kebanyakan technical skill emang diajarin di kuliah. Tapi sebenarnya kalau misalkan secara day to day bisa dilihat kalau skill yang aku sering pakai itu sebenarnya aku belajar sendiri secara otodidak sama belajar dari orang-orang senior aku diajarin mungkin Igen kalau misalkan kamu ketemu masalah ini apa sih yang sebenarnya kamu lihat perspektif ini gimana cara solve itu melalui data. Sebenarnya itu adalah definisi paling besar dari business intelligence sih. Kita solve business problems using technology. Jadi kita kayak modern version of business analyst sebenarnya gitu. Oke. Terus kisahnya gimana tuh, kenapa dari US tadi ya bisa ke Indo terus masuknya ke Bibit? Ya, jadi ceritanya panjang kalau gimana bisa masuk Bibit, tapi kurang lebih di jurusan aku itu kita juga diajarkan sebagai mata kuliah wajib itu mata kuliah bisnis sebenarnya. Jadi aku sebenarnya nggak pernah nyari job yang sebenarnya correlate dengan kuliah aku karena aku lebih suka ke sisi bisnisnya sejujurnya. Namun setelah lihat perkembangan zaman itu data itu menjadi lebih krusial di dalam day to day bisnisnya. Maka dari itu sebenarnya setelah lihat job description business intelligence itu tuh rasanya klop banget dengan jati diri aku. Dimana kayak aku tuh mau solve business problems, solve issues di perusahaan tuh dengan teknologi, dengan data in this case gitu loh. Ya, makanya jadi business intelligence aku mau apply di posisi itu gitu. Oke, I see. Terus sebagai BI, sekarang kita ngomong di Bibitnya sendiri, itu tuh role-nya ngapain aja sih sebenarnya? Oke, role business intelligence sebenarnya di Bibit itu kebagi jadi 3 besar ya sebenarnya. Satu tuh kita nge-create data driven environment. Apa sih artinya? Jadi kita lebih sering kerja sama departemen lain nih, bisnis kayak misalkan ke tim marketing, ke tim produk, supaya mereka ngambil decision. Contoh kalau misalkan di produk ya of course product development atau mungkin marketing mereka bikin campaign. Gimana cara mereka ngelakuin proses bisnis tersebut menjadi based on data driven historical data atau mungkin predictive data gitu, analisis yang sebenarnya business intelligence itu cariin buat mereka gitu loh. Oh misalkan dari marketing kalian terakhir kali campaign-nya jelek nih based on matrix ini ya, kalian boleh dong coba next time di adjust supaya mereka lebih cocok, supaya matrixnya improve gitu. Itu satu ya, make data driven decision. Nomor 2 adalah kita ngelakuin yang namanya data operational of course. Kayak misalkan kalau ada user minta, Igen tolong cariin dong user misalkan top 10 user based on loyalty gitu ya. Kita juga cariin. Of course kita ada data ad hoc operational gitu ya. Sama lastly kita juga ada data monitoring atau bahasanya kita selain provide data, kita juga bikin dashboards. Dashboard ini tuh gunanya buat apa sih? Ya again, kebanyakan user itu tuh nggak tahu apa yang terjadi di bisnis. Semua data itu tuh berserakan di mana-mana. Itu tugas kita sebagai BI itu untuk ngumpulin data itu, dimasukin dalam bentuk dashboards, bisa tabel juga untuk supaya para user itu tahu sebenarnya apa yang sih terjadi di Bibit, apakah yang kita lakuin sebulan terakhir itu bener nggak sih gitu. Gitu sih. Sama itu mungkin ada sedikit kaitan dengan poin pertama tadi gitu. Lo ngelakuin 3 itu semua berarti sekarang? Oke. Berarti setelah gue ngedengar penjelasan lo tadi, kan gue juga termasuk awam ya sama business intelligence. Setelah dengar tadi jadi mulai kebayang sih sama pentingnya dari BI itu sendiri di industri saat ini gitu ya. Terutama tadi lo bilang juga kayak sekarang tuh data udah banyak berserakan, pasti penting juga tuh buat ngambil decision buat bisnis-bisnis yang ada di perusahaan-perusahaan sekarang ini gitu ya. Nah terus tadi kan lo sendiri bilang tuh kalau lo ngerasa abis baca description jobnya BI, Business Intelligence, lo ngerasa klop banget sama diri lo gitu kan. Nah emang apa sih yang lo mau kontribusikan as BI di Bibit ke masyarakat lah, atau lo ada purpose goal sendiri mungkin? Oke. Kalau secara personal ya ngomongnya ya. Dari kecil tuh aku mungkin grow di environment yang bisnis banget gitu ya. Orang tua aku adalah pembisnis juga. Jadi aku udah ke-influence, udah ke-expose ke masalah-masalah bisnis yang sangat besar sebenarnya. Tapi seiring kayak aku tambah tuh aku ngeliat kayak kenapa dari environment yang aku tahu ini mereka tuh kebanyakan ambil decision tuh based on hunch. Hunch itu apa sih? Kayak perasaan aja gitu. Oh terakhir kali kayaknya bagus gitu ya. Itu menurutku tuh sebagai orang yang kayak agak kuantitatif banget, kayaknya agak kurang gitu ya. Kenapa sih gitu? Kenapa nggak bisa dibuktiin secara ilmiah gitu ya? Pasti, gitu. Betul. Nah jadi mungkin kurang lebih kenapa personally kenapa aku masuk ke field ini karena sebenarnya aku again ini ada relate dengan day to day job aku, yaitu adalah to create
data driven environment, dimana semua orang itu kalau misalkan made decision, made plans itu tuh based on existing data and it can be proven quantitatively gitu loh speaking. Oke. Jadi menjawab panggilan masa kecil gitu lah ya istilahnya. Oke, nah tadi udah nyinggung day to day dikit juga, mau tahu lebih detail dong Igan, kayak day to day as business intelligence di Bibit tuh ngapain aja sih, kayak lo tektokannya ngobrol sama siapa aja, itu gimana, boleh ceritain nggak? Oke. So business intelligence ini tuh sebenarnya kita job yang ngebutuhin kita untuk connect dengan departemen lain, sebenarnya sangat dibutuhkan. Jadi kita bisa dibilang juga sebagai konsultan internal ya. Kita depend sama departemen lain untuk ngomongnya define kebagusan atau kejelekan mereka secara kuantitatif gitu. Jadi day to day aku lebih sering mungkin 90% tektok dengan tim bisnis kalau ngomongnya. Tim bisnis ya of course kalau di startup include tim product, marketing, business development, ada yang operational juga mungkin in fintech case gitu ya. Jadi ya gitu sih, kita lebih sering tektok sama tim bisnis, dan untuk sama tim internal paling cuman kita stand up aja, kita ngobrol secara teknikal saya udah bener belum sih untuk ngerjain ini gitu. Menurut pendapat senior apa gitu. Mungkin kurang lebih sih gitu sih untuk day to day. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas, lo udah sempat mention juga kayak contohnya data driven decision. Kalau marketing campaignnya jelek, dari BI bakal ngasih berdasarkan data apa yang bisa bikin matriksnya lebih bagus kayak gitu kan. Nah kalau dikaitkan dengan yang day to day lo tadi, yang khususnya lo tadi lebih ke bisnis di Bibitnya, apa sih studi kasus atau contoh kasus dari real project yang lo kerjain? Mungkin case yang paling bagus adalah soal mungkin sesimpel cost of acquisition aja ya. Jadi kurang lebih salah satu fungsi utama marketing adalah untuk maintain acquisition ya. Mereka punya kayak threshold, sehari itu mau acquisition berapa orang new user gitu ya. Nah tapi pokoknya mereka tuh ngelakuin banyak campaign yang lumayan banyak lah ya. Misalkan kalau kamu pernah lihat kita kerja sama dengan Deddy Corbuzier gitu loh, untuk introduce Bibit ke masyarakat gitu ya. Nah semua campaign itu punya cost, dan semua campaign itu punya value. Maksudnya apa yang value dibawa dari campaign tersebut ke Bibitnya gitu kan ya, ke perusahaan. Nah kurang lebih kita itu di situ punya case di mana setiap campaign itu harus dimonitor cost of acquisition ya. Contoh misalkan kita tuh nge-segment ada cost per install gitu ya, per orang. Kita ada cost per registration gitu, karena kita registrasi ada step-stepnya kan ya. Nah setiap step itu kita segmen per costnya. Ada misalkan campaign ini CPA-nya bagus tapi CPR-nya jelek, cost of registration-nya. Nah ini kenapa nih? Kok bisa gitu? Kita cari tahu sebagai business intelligence. Mungkin campaign-nya ngedorong kita untuk install tapi nggak registrasi gitu ya. Atau kita mungkin salah target. Itu nggak ada batasan sama sekali gitu. Jadi kita salah satu case-nya ya aku mungkin cariin campaign ini cost of acquisition-nya overall bagus, CPI-nya bagus, tapi cost per registration jelek. Ternyata setelah dicari tahu, campaign itu bersifat installation aja, dan kita salah target mungkin ke orang-orang yang umurnya sudah terlalu muda gitu ya, di bawah umur yang boleh registrasi. Jadi mereka setelah disuruh upload KTP mereka nggak punya KTP, makanya cost per registrationnya mahal gitu. Gitu sih kalau contoh case-nya, simpelnya aja ya. Oke, biasa kalau ngerjain case kayak gitu, misalkan let's say case yang tadi deh, itu bisa makan waktu berapa lama sih buat bayangan kita semua? Kalau diestimasi per project tuh agak susah. Kenapa? Karena kita punya intersecting project ya. Banyak banget, kita sekali handle tuh bisa banyak kasus, banyak user, banyak departemen. Kita kadang-kadang pusing gitu ya. Harus handle gimana. Cuman kurang lebih kalau aku cuma ngerjain satu project ya itu bisa 1 minggu tergantung skala case-nya. Kalau case tadi itu adalah project long term sebenarnya, karena kita harus terus-terusan maintain a cost of acquisition yang tadi aku bilang kan. Belum lagi mungkin ada faktor kita bikin matrix baru, misalkan level of loyalty yang di acquisition dari campaign ini bagus nggak gitu ya. Jadi kita semua tuh sebenarnya nggak ada durasi, karena emang semua project tuh harus kita maintain long term. Kedepannya mereka bakal balik lagi buat nanya gitu, atau apa yang bisa diimprove. Itu harus inisiatif dari kita juga sebenarnya. Oke, dari tadi kan kita udah ngomongin business intelligence ini. Mungkin teman-teman yang nonton
udah jadi lebih aware sama jadi ada yang lebih tertarik nih buat mau jadi business intelligence juga. Boleh nggak sih skill apa sih yang dibutuhin oleh seorang business intelligence, baik itu hard skill atau technical skill, soft skill, itu apa tuh, Igan? Boleh. Jadi aku balik lagi ke role kita sebagai business intelligence ya. Jadi kalau secara overall juga business intelligence tuh ada sedikit gabungan between intersecting skill dengan data analis dan business analis ya. Maka dari itu of course secara skill mungkin dari hard skill dulu atau technical skill udah pasti kita harus bisa beberapa bahasa pemrograman kayak misalkan SQL. Kita harus bisa membuat dashboard menggunakan tools itu kurang lebih gitu sih. Terus kita itu di sisi data ya. Kita juga harus bisa punya logika yang lumayan mateng ya, karena kita harus ngedefine dari satu bahasa ke bahasa bisnis gitu ya. Itu dari hard skill. Di sisi bisnis kita juga butuh namanya business understanding. Itu maksudnya apa sih? Kayak kalau misalkan kita nggak tahu bisnisnya, gimana kita bisa improve apa yang ada di bisnis gitu loh. Gimana kita bisa tahu kalau suatu metrik itu kalau 50 itu jelek atau 50 itu bagus sebenarnya gitu. Jadi itu dari sisi bisnis kamu juga harus bisa dissect sebenarnya di bisnis ini tuh apa sih yang difokuskan gitu loh. Kita harus komunikasi yang baik gitu. Again masuk ke soft skill ya. Karena business intelligence banyak tektok dengan departemen. Communication skill kita tuh sebenarnya harus bagus banget. Karena itu define ke jam waktu kerja kita ya. Kalau kita ngomong singkat padat jelas dan bagus, mereka cepet ngerti gitu loh. Yeah. Kita juga sering present ke orang hasil result kita gitu. Nomor 2 mungkin kita harus banyak rasa inisiatif yang tinggi. Karena again limitation kerjaan kita tuh sangat unlimited. Kita bisa ngorek-ngorek sampai ke paling dalam dan itu tuh nggak ada yang ngontrol. Even head kita tuh ngebebasin kita untuk nyari metrik sampai sedalam apapun, kita ngorek-ngorek permasalahan tuh sampai sedalam apa tuh nggak ada limitation. Maka dari itu kita harus as best as we can itu nyerok dan punya rasa inisiatif yang tinggi buat solve problem. Makin baik kita serok, makin baik problem yang kita solve sebenarnya. Gitu sih untuk skill-skillnya. Oke. Kan business intelligence ini emang bidang yang termasuk asing buat gue sendiri ya. Itu gue penasaran deh, kira-kira kayak lo tadi ngomong nyari-nyari informasi biar bisa inisiatif, terus keep update with business trend kayak gitu, itu biasanya lo nyari tahu sendirinya itu dari mana aja sih source-nya? Sorry, pertanyaannya itu lebih ke belajar dari mana ya berarti ya? Oh, kalau belajar, kalau untuk skill itu, hard skill aku kebanyakan gak diajarin kuliah, as I mentioned. Itu belajar aku sendiri. Pertama basicnya emang bisa juga dari bootcamp, bisa juga dari kuliah, diajarin temen juga bisa. Tapi untuk kita untuk naik level, itu sebenarnya butuh experience yang lumayan tinggi. Butuh exposure ke data yang lebih kompleks, ngomongnya ke big data ya gitu ya. Semakin kita ngerti kena cases yang banyak, kita semakin jadi expert lah dalam hard skill. However kalau soft skills, itu tuh sesuatu yang menurutku datang dari diri kita sendiri sebenarnya. Kalau emang kita dari awal emang orang udah teguh, udah pingin belajar terus-terus, harusnya kalian bisa develop soft skill sendiri gitu. Dan aku juga banyak influence dari lingkungan kerja sebenarnya. Oh dari temen, Igan kalau misalkan kamu ketemu case ini, kelakuinnya harus cari lebih dalam lagi ya. Kamu harus analisis lebih dalam lagi gitu. Jadi aku muncul rasa inisiatif lebih tinggi gitu sih kurang lebih. Berarti banyak juga hal yang lo pelajarin selama atau sembari lo kerja gitu ya. Betul. Jadi sekalian nyemplung gitu ya. Betul. I see. Oke, terus kalau tadi nih kita udah ngomongin BI-nya, terus mungkin yang nonton udah pada aware dan tertarik sama BI, terus kita juga udah ngomong skill-skillnya gitu ya. Kira-kira kalau mereka nih beneran tertarik mau jadi BI, Igan lihatnya gimana sih prospek BI ke depannya, masih oke nggak nih kerjaannya? Oh ya, jadi prospek kerja business intelligence ini tuh sebenarnya lumayan besar ya. Kita lihat sendiri kan banyak banget yang sekarang masih belum tahu business intelligence itu apa. Iya, benar. Tapi reason utama business intelligence itu muncul itu tuh sebenarnya karena ada demand dari market untuk orang-orang yang sebenarnya itu nggak cuman ngerti data, nggak cuman yang ngerti gimana cara query, nyari data, analisis data, itu tuh sangat limited skill ya. Market itu atau manajemen itu membutuhkan orang-orang yang mengerti bisnis juga. Gimana data itu punya full impact kepada growing bisnis itu. Makanya itu untuk kalau ditanya prospek sebenarnya besar banget. Karena business intelligence itu sebenarnya nggak limited ke tipe bisnis fintech. Bisa juga sistem bisnisnya kayak operasional. Misalkan sesimpel jualan barang supermarket itu tuh membutuhkan business intelligence banget gitu. Karena misalkan
supermarket nih ya, mereka kan nggak tahu ya barang mana yang sebenarnya menghasilkan value terbesar bagi mereka. Itu perlu dipikirin matriksnya, perlu dipikirin sebenarnya itu apa sih yang sebikin produk itu terkenal. Nah itu analisis begitu, itu tuh membutuhkan data yang lumayan besar. Gimana kita bisa handle big data. Nah tapi kalau cuma tahu big data tapi nggak tahu bisnisnya, itu kan ngomongnya kayak data analis ya, itu terlalu limited. Tapi business intelligence kita tuh karena kita tahu knowledge bisnis, kita bisa langsung ngomong ke manajemen, langsung present langsung. Jadi kita adalah jembatan yang lebih besar between data dan bisnis tersebut. Gitu. Oke. Jadi benar-benar yang langsung giving solutions juga bisa jadi pertimbangan buat pihak manajemen dari perusahaannya kayak gitu ya. Oke, terus kalau misalkan diminta tips nih, share some tips buat orang-orang yang mungkin karena nonton podcast ini atau mungkin karena udah tahu dari internet atau dari teman-teman sebelumnya tertarik mau jadi business intelligence, tipsnya apa sih biar bisa beneran jadi seorang business intelligence? Buat kalian yang mau jadi business intelligence, pastiin kalian itu punya technical skill yang lumayan udah bagus ya. Kalian bisa SQL, kalian kurang lebih udah data savvy ya. Udah pasti kita harus data savvy, kita ngerti big data. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah business understanding kalian. Kalian mau nggak sih belajar soal bisnisnya gitu. Again, kalau kalian cuman tahu punya high skill di data tapi nggak punya skill di bisnis, buat kalian nggak bakal jadi business intelligence karena kita harus bawa impact langsung ke bisnis gitu. Jadi business knowledge-nya, bisnis proses understanding, gimana suatu manajemen atau proses bekerja itu tuh sangat penting. Skill itu sebenarnya bisa dipelajarin juga di mana aja. Tapi intinya kalian harus punya at least basicnya untuk jadi business intelligence gitu sih. Oke. Yang gue penasaran lagi nih Gan, tadi kan kalau misalkan kita ngomongin technical skills itu bisa lah belajar dari bootcamp atau belajar dari mungkin ada yang masih pendidikan formal, terus ada juga yang dari lingkungan. Nah kalau kita ngomongin bisnisnya nih, kalau Igen sendiri kan tadi karena background keluarga kan, dari dulu udah terpapar sama persoalan bisnis kayak gitu. Nah kalau orang masih nol banget dari business knowledge-nya, menurut Igen itu bisa belajar business knowledge itu dari mana sih? Kalau dibilang sih, kalau aku perhatiin dari lingkungan aku ya, belajar bisnis itu tuh cuma bisa dilakuin sama satu hal, yaitu praktek sebenarnya. Sesimpel kalian misalkan buka online shop, kalian tahu nih, aduh, misalkan produk aku gak kejual banyak nih hari ini, kenapa gitu. Sesimpel pingin tahu kenapa aja. Dengan tahu misalkan, misalkan marketingnya kurang atau gimana, itu tuh kalian udah nge-develop bisnis skill kalian gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang bisnis teori yang kita belajarin di institusi formal berguna apa enggak? Berguna juga. Tapi kalau ngomongnya kita punya pedang tapi kita nggak tahu cara ngayuninnya, cara pakainya. Betul, kita nggak bakal bisa jadi pendekar yang kuat gitu ya. Jadi of course di semua bisnis cara berkembangnya cuma satu, yaitu praktek. Sebesar apapun skalanya, growth is growth gitu sih. Oke, tadi kita udah ngomongin lumayan banyak ya tentang business intelligence, mulai dari awalnya, day to day pekerjaannya, terus abis itu tadi juga ada tektokannya sama siapa aja, projectnya contohnya kayak gimana, dan tadi Igen juga udah ada share tips-tips dan juga skill-skill yang diperlukan untuk jadi seorang business intelligence. Kalau misalkan kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan lagi terkait business intelligence atau mungkin bidang tech secara general gitu ya, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa share kalau video ini kalian rasa bermanfaat dan jangan lupa untuk like juga. See you on the next video. Bye-bye.